Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para shaimin shaimat, mari kita bersyukur lebih dulu dalam ngaji ini dengan qaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita akan meneruskan tentang bagaimana seseorang, khususnya mutasawwifin, orang yang mempersiapkan dekat-dekat Allah di dalam hidup ini. Dan hari ini kita akan berpindah bagaimana kita memandang dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumnya fitarain. Amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlak-akhlak dari orang yang salaf, orang tasawuf, orang yang soleh, an-nadharu ila dunya bi'ainil i'tibar, memandang dunia ini dengan mengambil pelajaran. La bi'ainil mahabbah laha, bukan karena mencintai dunia. Wa syahwatiha, dan dengan penuh keindahan syahwat-syahwat urusan dunia ini. Jadi ini adalah di dunia ini sekedar hidup di dunia, bukan ingin bertujuan selama-lamanya di dunia. Karena itu dunia harus diisi, hidup di dunia harus diisi sebaik mungkin. Bukan bersenang-senang, tapi senang boleh. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, tapi bukan bersenang-senang di dunia ini. Karena itu disebutkan la bi'ainil mahabbah, kita tidak mencintai bukan dengan mata pencintaan kita terhadap dunia itu. Kama qaddara ja'alhi jumhur salaf as-sholih, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa jumhur ulama, jumhur ahlu tasawuf, para ulama-ulama salaf yang soleh itu. Siapa diantaranya? Waqad ja'a Sa'dun ibnu Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah. Faqala lahu aina kunta ya Sa'id. Rasulullah mengatakan, bertanya, dari mana Anda berasal wahai Sa'ad? Faqala, Sa'ad menjawab, kuntu inda qaumin fil badiyati himmatuhum laddatu bitunihim wa furujihim. Ya Rasulullah, saya ini ada di satu kaum, di dalam satu gurun Sahara. Cita-cita kaum itu hanya dua, makan dan wa furujuhum, dan urusan kelamin belaka. Jadi ya makan, minum, senggama, dan urusan-urusan begitu aja. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ab, ala akhbiruka bima huwa ajabu min dalik, maukah aku beritahu Anda tentang sesuatu yang lebih mengherankan daripada itu? Faqala na'am, maka
Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, bala, tentu, na'am ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, man arafa misla hadzal ladzi angkarta alaihim thumma fa'ala kafi'lihim. Orang yang mengerti akan hal itu, artinya hanya urusan makan, minum, urusan kelamin, itu saja yang kamu ingkari itu, yang artinya Sa'ad bin Abi Waqqas kan tidak mau seperti itu. Loh, tsumma fa'ala kafilim, tapi orang mau melakukan seperti itu. Jadi kalau di alam modern ini seperti kita, zaman mondial seperti ini, hidup hedon, senang-senang, urusan makan, minum, urusan kelamin, ya apa bedanya dengan zaman itu, dengan kaum yang rusak itu? Nah, karena itu heran sekali. Nah, pendek kata para salikin, para jamaah, kita jangan melakukan itu. Dunia harus kita jalani, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah akhirat. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri yaqul man amala fikrata wa ibrata fid dunya lam yangkus lahu amal sholih. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa saja yang telah menggunakan fikiran dan pelajaran dunia, maka tidak akan berkurang baginya amal soleh. Ya, itu orang yang rugi. Hidup di dunia itu mazra'atul akhirah. Tempat kita menanam untuk kita petik di akhirat nanti itu ya di dunia ini. Loh, kok tidak berpikir untuk ke situ? Lah, itu sebodoh-bodoh orang. Wa humkun. Orang seperti itu humkun, kumprung. Orang yang bodoh. Dan pernah ditanyakan pada Syekh Hatim bin Asom, mata yakunu ahadun mi ahlil i'tibar fid dunya. Kapan salah seorang dari golongan Anda yang mengambil pelajaran dari dunia? Lalu beliau menjawab, idza ra'a kullu shay'in fid dunya akibah. Apabila seorang menganggap sesuatu yang ada di dunia itu adalah ilal kharabah, akibatnya itu melahirkan kehancuran, wa sahibu terhadap pemiliknya, yadhabul aturab, dan pemilik itu sesuatu yang nanti akan aturab, pergi ke turab, ke debu. Jadi orang yang akan ambil pelajaran dunia itu yang harus mempersiapkan ketika saat kita mati. Tapi mayoritas orang tidak memperhatikan itu. Yang ada adalah urusan dunia belaka, bukan ad-dunya lil akhirat. Ad-dunya ilal akhirat, bukan itu. Syekh Mu'ad Yahya bin Mu'ad juga mengatakan, liyakun nadhruka ila dunya dibar, hendaklah wujud pandangan Anda kepada dunia itu harus ambil pelajaran. Wa sa'yuka lahu iltiraron, dan usaha Anda untuk dunia itu sebagai upaya sebuah keterdesakan. Pertanyaannya kan, Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan kan klasik. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya kan? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari. Jadi, orang urusan dunia itu yang sak butuh apa ae. Butuhnya apa? Ibadah. Punya rezeki, sanggung ibadah. Punya kelebihan, tasarufkan untuk kepentingan ibadah. Ya, maka dengan demikian warifdzuka laha ihtibaran, dan penolakan Anda terhadap dunia itu sebagai sebuah pilihan. Maka kita harus memilih dunia atau akhirat. Pilihan kita akhirat. Tapi instrumen kita adalah di dunia. Makosidnya itu adalah akhirat, wasilahnya adalah di
dunia. Kemudian Syekh Hatim bin Asyam juga mengatakan, man kharajat min darihi janazatun walam ya tabirlaha, siapa saja yang dikeluarkan seseorang jenazah di rumahnya namun ia tidak mengambil pelajaran dari jenazah itu, lam yanfa'u ilmun, maka orang itu tidak pernah mengambil iktibar, pelajaran dari jenazah. Ya, wala hikmatan, dan dia juga tidak mengambil hikmahnya, wala mau'izatan, dan tidak bisa kematian itu menjadi nasihat. Jadikan sebuah momen kematian yang kita lihat kepada sekeliling kita, teman-teman kita, menjadi nasihat buat kita. Apakah kita sudah siap? Saatnya harus menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad bin Hab juga mengatakan, takjubul ardu min rajulain mimman yumahidu madja'ahun linnaumi wa yuti'u firasahu. Bumi akan heran kepada dua orang, yaitu orang yang merapikan pembaringannya untuk tidur dan menginjak-injak alas tidurnya itu. Artinya apa? Artinya adalah, ya Ibnu Adam, lima latakuru tulan bilaka fi bila firosin. Wahai anak Adam, mengapa Anda tidak mengingat lamanya keusangan Anda di dalam diri saya dengan tanpa alas tidur? Nah, maksudnya begini. Orang yang mengacak-acak, menghancurkan dunianya, menyia-nyiakan dunianya, tidak tidak dijaga, itu sama saja orang yang merusak alas tidurnya. Padahal dari situlah seseorang bisa beribadah. Jadi ini sebodoh-bodoh orang kalau tidak menggunakan dunia itu untuk menanam kebaikan dalam rangka bertemu dengan Allah di kemudian hari. Dan bumi akan heran kepada orang yang bertengkar dengan saudaranya dalam masalah sebidang tanah. Dua orang kan? Satu orang yang tadi tidak mempersiapkan akhiratnya di dunia ini. Yang kedua, orang heran setiap urusan tanah itu jadi pertengkaran. Ya, ma'akhi, dengan temannya, fi kitotin minha, dari masalah sebidang tanah. Maka mereka Syekh mengatakan, lahul ardu lima latafakru fi arbabiha qoblaka, mengapa Anda tidak berpikir tentang para pemilik sebidang tanah itu sebelum Anda? Fakam madha minan nas, karena berapa banyak orang yang berlalu dari kalangan manusia, rajulun malakah walam yukim fiha, yang memiliki sebidang tanah dan ia tidak bermukim di sana. Rebutan tanah, toh tanahnya nggak dipakai. Rebutan dunia, toh dunia nggak dibawa ke akhirat kan? Itu loh. Heran Syekh Ahmad bin Had tadi, heran orang seperti itu menyia-nyiakan dunia, mengejar dunia sampai tengkar. Tapi tapi dunia yang jelek dan tanah itu tidak dibawa untuk mati. Syekh Malik bin Dinar juga pernah mengatakan, kullu man lam ya'tabir basaruhu wa basiratuhu min hadhid dar ila daril akhirah. Setiap orang tidak mengambil pelajaran pandangan matanya dari mata hatinya, ya, dari negeri ini hingga akhirat, fawa mahjubun qalbi qalilun amal, maka orang ini adalah mahjubun qalbi, hatinya terhijab, hatinya tertutup, qalilul amal, dan sedikit amal ibadahnya, karena dia tidak mengambil pelajaran apa makna hidup di dunia ini untuk menuju akhirat. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, selanjutnya wa qala Syekh Ibrahim bin Adam, karena Ibrahim At-Tamiyun yaqulu fi syihnin darihi
Syekh Ibrahim itu pernah kencing fisih ini di depan rumahnya. Pendek kata, beliau keluar malam hari untuk kencing di halaman itu, lalu tidak hentinya beliau tidak tidur hingga pagi hari. Kemudian ditanya oleh seorang kepada beliau, mengapa Anda kok tidak tidur dan mengapa Anda kok melakukan pipis di depan rumah? Nah, tatkala hendak kencing, saya teringat pada penghuni neraka segala sesuatu siksaan yang dialami ketika di dunia itu kalau pipis tidak kencing. Nah, itu pelajaran. Jadi kita jangan seenaknya untuk buang air kecil, apalagi air besar di sembarang tempat. Maka dengan demikian beliau mengatakan falam yakhtub naumun, sehingga saya rasa kantuk tidak dapat merasuki dan tidak bisa tidur. Saking nyeselnya buang air seenaknya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang salah. Wa kanat Fatimah Zahra, ketika Fatimah Zahra Fatimah istri Sayyidina Umar, bukan Fatimah Zahra, Ibnul Aziz Umar bin Abdul Takulu, beliau mengatakan sekaligus berikrar, wallah ma summu Umarun wala yukutilu kama qibla. Demi Allah tidaklah diracuni Sayyidina Umar dan tidak pula beliau dibunuh sebagaimana dikatakan orang. Wa inna mamata fi khosyatillah wa khaufinnar, karena sesungguhnya Umar tadi, Sayyidina Umar itu wafat ya karena memang ingin berjumpa Allah dan jangan sampai dimasukkan neraka. Ini ibroh ya, ini sebuah perumpamaan. Orang mengatakan diracun, tapi sesungguhnya racun itu kan salah satu sebab saja. Wafat itu kan, mati kan cuma satu, tapi sebabnya beribu-ribu. Salah satunya diracun. Orang yang diracun yang tidak wafat, kalau Allah belum kehendaki juga belum bisa. Nah, intinya memang Sayyidina Umar itu wafat ya untuk segera bertemu dengan Allah. Syekh Sabit Al-Banani pernah Nabi Daud melewati dapur api yang sedang menyala. Nabi Daud kemudian takut dan ingat neraka, maka terguncanglah beliau sampai pingsan dan hampir-hampir terlepas organ-organ tubuhnya dan tidak berfungsi. Dan orang-orang mengikat organ-organ itu kemudian digerakkan sampai belum mampu menggerakkan organ tubuh. Fala tazala kadzalika masdudatun ayyaman, maka tidak hentinya beliau seperti itu dalam keadaan teringat. Kalau lihat api itu ingatnya adalah api neraka. Kalau kita kan api bahkan disedot jadi rokok. Ya. Kemudian Nabi mengatakan di dalam satu wahyu, ilahi la sobra lana ala haris samsika. Wahai Tuhanku, tidak ada kesabaran bagi kami menghadapi panasnya mataharimu. Fakaifa nasbiru ala harin narika. Lalu bagaimana kami bisa bersabar menghadapi panasnya neraka itu? Jadi panasnya matahari aja kita takut, apalagi neraka. Itu yang Nabi Daud menjadi takut pada api. Lalu ditanya kepada beliau, kemudian menjawab, seandainya Allah Ta'ala menghendaki untuk memasukkan saya ke dalam air kematian, jika saya mendurkanya pastilah akan nyata bagi saya kalau saya akan menangis darah. Ya, bukan hanya air mata, tapi nangis darah karena siksaan itu. Fakaifa waqad wa'ada man asahu ayyukhriqahu binnarin. Lalu bagaimana saya tidak menangis sementara sungguh Allah telah berjanji kepada siapa saja yang mendurkainya pasti akan dimasukkan di dalam api neraka.
Jadi Bapak sekalian itu ya, terornya nanti di yaumil akhir itu sungguh sangat berat sekali. Maka dengan demikian Bapak sekalian, wa min Isa alaihissalam, ada satu ibrah dari Isa alaihissalam mendengar satu perbincangan di kubur. Makbaroh fasami'a fa qailan yakulu, sebuah pembicaraan di dalam kubur itu. Apa? Kam min badanin sahihi wa wajhi malihin wa lisanin fasihun. Betapa banyak tubuh yang sehat, badanin sahihin wa wajhin malihin, wajah yang luar biasa, yang elok, yang cantik, yang ganteng. Wa lisanin sahihin, lisan yang soheh, bicaranya enak. Kalau bicara banyak yang dengarkan, pandai berpidato. Baina adbatut taro ya sohin, ya, berbagai lapisan tanah yang senantiasa menjerit. Jadi nggak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Physically yang kita banggakan di dunia ini cantik, ganteng, ya, handsome, ya, beautiful, ya, nggak ada artinya. Begitu masuk liang kubur ya udah urusan dengan tanah, urusan dengan cacing. Nah, apa yang dibanggakan? Menurut Nabi Isa, dulu membangga-banggakan ketika masih hidup akan keelokan dirinya, tapi kenyataannya di alam kubur dia bukan siapa-siapa, bahkan menjadi santapan cacing tanah. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, wa kana Ahmad ibnu Harbin yaqul, dan adalah Syekh Ahmad bin Harb pernah mengatakan, ma ra'aitu askhafa min uqulina, tidakkah saya melihat perkara yang lebih lemah daripada akal-akal kita? Apa itu? Tu'thiru dhilla 'ala samsi, lebih memprioritaskan naungan daripada matahari. Kalau ada matahari kita kan nyingkir, kita cari naungan, ngiup, ya kan? Itu lebih diutamakan, padahal matahari itu adalah sumber kehidupan. Tapi yang dicari kenyamanan kan? Diajak diskusi, diajak taklim, majelis zikir, majelis tawajuh, suluk, berat itu memang. Lebih baik enak di rumah, nyantai. Betul? Betul Bapak Ibu sekalian? Diajak yang berat-berat itu enggak mau. Kayak kena matahari panas, semaunya dingin, enak, AC, nyaman. Tidur, enggak ada yang bangun jam 2, enggak ada yang bangunin jam 3, diajak sholat, enggak ada, nyantai di rumah. Begitu di pondok, begitu kita tawajuh jam 3, sudah setengah 3 sudah harus sholat malam dengan beberapa macam-macam kaifiat dan beberapa sholat. Pandangan orang enggak enak kan? Capek kan? Nah, orang kebanyakan ingin nyantai, ingin enak, ingin teduh, ingin AC dan hidup di rumah. Bangun ya bangun jam 2, tapi begitu bangun, pipis, masuk lagi, selimutnya dikerukupkan, tidur enak lagi. Tidak untuk membiasakan sholat malam. Nah, menurut Syekh Ahmad bin Hab, kebanyakan orang itu seperti itu, ingin enak-enak hidup di dunia. Terus yang kedua, wala tu'thirul jannah alan nar, maka dia tidak memprioritaskan surga daripada neraka. Ya gimana mau dapat surga, wong di dunianya nyaman, nyantai, nggak pernah ibadah, nggak pernah mendekatkan diri pada Allah.
Nggak bisa kan? Begitu mudah masuk surga? Nggak bisa. Nah, karena itu bersusah-susahlah baru nanti bahagia. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya di akhirat. Itu yang disebut dengan ad-dunya sijnul mu'minin di situ. Memang dunia itu penjaranya kaum muslimin. Mau enak-enak nggak boleh. Enggak, jangan. Kamu enak boleh, tapi jangan enak-enak. Ada yang lebih enak, yang abadi loh nanti di akhirat. Itu Bapak sekalian. Coba ini yang Syekh Ahmad bin Harb mengingatkan kita. Di dunia inilah tempat kita untuk mendekatkan pada Allah. Meskipun capek, iya capek. Ngaji Quran capek. Dengerin musik tidak. Melek bengi, ngobrol, ngopi, enak. Tapi kalau diajak sholat memang berat. Nah, ini kalau kita memilih sholat malam, memilih bertawajuh, bertorikoh, berarti kita adalah mendahulukan surga daripada neraka. Demikian ya Bapak sekalian. Ditutup oleh Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Fa'lam ya akhi, ketahuilah itulah ibrah di dunia ini wahai saudaraku. Waja'al nadhara, maka jadikanlah pandangan nuranimu lil wujudi, di dalam semua wujud-wujud kehidupan dunia ini ibrah, sebagai pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi orang yang mempersiapkan dunia ini dengan baik demi akhirat. Karena akhirat itu adalah watonatun wa qararatun, adalah negeri yang abadi dan kororoh, kampung halaman yang sesungguhnya. Tapi dunia itu sekedar mangzilatun, sekedar mampir ngombe, hanya tiris area yang sesaat. Dan kita jangan sampai terkesima dengan urusan dunia. Terima kasih. Akhul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.